Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Bapak Ibu, saya akan katakan apa kabarnya? Merdeka, merdeka, merdeka. Oke Bapak Ibu Saudara, siap? Siap dilawat Tuhan? Amin. Siap menyembah Tuhan? Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kekasih bangkit berdiri. Siap-siap tangannya di kepal. Saya tanyakan apa kabarnya, Bapak Ibu Saudara bisa katakan 3 kali merdeka dengan suara yang lantang karena Tuhan sudah memerdekakan kita di dalam Yesus Tuhan. Amin. Amin. Apa kabarnya? Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, apa kabarnya? Merdeka, merdeka, merdeka. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Kau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami Amin. dengan lawatan kuasa jamaah-Mu. Amin. Kau hadir atas setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam pengurapan dan berkat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap orang-orang percaya bersama-sama katakan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan saudara. Hadiratmu
dan memberikan kuasa untuk kita. Amin. Bisa
kita akan mempersiapkan sebagian yang terbaik yang kita bisa berikan lewat persembahan. Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama, dan mari kita satukan dengan doa. Apa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Bila saat ini Tuhan, umat-Mu ya Tuhan boleh memuji dan menyembah akan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan, hanya bagi kemuliaan akan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah sukacita itu selalu mengalir pada kita, sehingga berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Amin. Sama-sama rindu kita berdoa buat negara kita tercinta Indonesia. Dari kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama berikan hati kita, biar setiap kemuliaan Tuhan turun di atas Indonesia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita membawa setiap doa kita. Biarlah Indonesia menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Kita bisa mengatakan Shalom Indonesia, Shalom negeriku tercinta. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak dipikirkan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau
curah kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dalam setiap kerinduan kami Tuhan, Yesuslah Tuhan yang akan ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri
בשם האב והבן Berruah HaKodesh Elohim Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Beberapa hari ini saya mendengarkan orang memungkinkan merdeka, tapi dengan satu pola yang saya tidak senang, Bapak Ibu. Karena polanya merdeka. Ketika masih lemes. Hari ini kita mau sorak kemerdekaan dari yang lemes ke yang keras. Itu bedanya kita, amin. Merdeka. 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 Nah, kurang keras kayak saya dong. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita ini sudah merdeka selama berapa tahun? 78 tahun. Ada yang sudah 78 tahun? Cuma Bauti. Yang lain ada? Wah, kita ini adalah anak-anak Indonesia. Kita harus mewarisi itu sejarah perjuangan bangsa. Gak boleh enak-enakan. Negara ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, ditentukan juga oleh kita. Amin. Saya diberi waktu cuma sedikit, 30 menit. Saya mau apa? Saya mau cerita saja. Saudara, ada satu orang bernama Onesimus. Seorang bernama Onesimus, dia adalah seorang budak. Pada waktu itu, perbudakan di dunia ini masih belum dievaluasi. Perbudakan masih menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang wajar. Seorang budak itu dia tidak punya hak apapun atas hidupnya. Kalau dia punya apapun, itu bukan miliknya sendiri. Itu bisa diambil oleh tuannya sewaktu-waktu. Jadi seorang budak, dia tidak punya hak. Bahkan seorang budak juga tidak punya hak untuk hidup. Karena ketika sang tuan menurunkan jempolnya, dia boleh saja selesai hidupnya. Seorang tuan namanya Tuan Onesimus, Tuan Filemon. Tuan Filemon, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia melayani di sebuah gereja yang baru dibuka, katakanlah itu pos PI di daerah Kolose. Filemon ini dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan Paulus. Jadi Paulus memenangkan Filemon untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian Paulus mengutus Filemon melayani di kota Kolose. Nah, Filemon ini mempunyai seorang budak namanya Onesimus. Namanya Onesimus. Dan Onesimus ini dia adalah seorang budak yang sebenarnya cukup cerdas. Dia ingin merdeka. Dia tidak ingin jadi budak. Saudara tahu, kalau seorang budak ini ingin merdeka, dia harus bernegosiasi dengan tuannya. Apa itu negosiasi? Negosiasi kok? Yo, anyang-anyangan, anyang-anyangan. Yo, boleh samene. Oh, gak iso bu. Yo, boleh regane samene. Oh, dereng-dereng lo bu. Kayak kakak saya di Lamongan, kalau belum boleh itu dereng-dereng, dereng novo. Belum boleh. Jadi tawar-tawaran, aku mau bebas tuan, bolehkah aku bayar kebebasanku? Sang tuan kalau dia mengizinkan boleh, tapi harganya segini. Itu seenak-enak mulutnya. Kalau dia tidak mau membebaskan budaknya, jadi bisa sebut saja harga yang tidak mungkin dibayar oleh sang budak. Oke, kamu boleh bebas. 7M. Mati. Tidak akan bisa.
bisa. Nah, Onesimus dia menginginkan kebebasan. Makanya Onesimus dia melakukan satu siasat. Ada yang dicatat dalam tradisi. Dia mencuri uang Filemon, tentu saja uang itu kurang, dan dia lari. Jadi Onesimus dia melarikan diri dari Tuan Filemon supaya dia ingin jadi orang bebas. Dia ingin menjadi orang yang merdeka. Karena dia tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Ada satu perjalanan yang sangat panjang. Onesimus lari dari Kolose, dari rumahnya Filemon. Dia lari, dia terus berlari, dia sembunyi, dia bekerja, dia banting tulang untuk mendapatkan uang. Untuk apa uang itu? Untuk membayar kebebasannya sebagai warga merdeka, bukan sebagai budak. Ada satu kisah juga, sampai karena dia itu badannya cukup kekar. Biasanya budak itu badannya gede-gede karena pekerjaannya kasar. Kalau kayak saya sini gak bisa jadi budak, jadi tuan. Kayak itu. Jadi dia bekerja. Bahkan ada satu kisah dia menjadi anggota gladiator. Tahu gladiator? Gladiator itu yang berperang di arena dan diadu dengan sesama gladiator. Kemudian kalau dia kalah, ada di bawah tombak. Dan kalau kaisar mengatakan begini, dia nggak boleh ditombak. Tapi kalau kaisar menurunkan jempolnya, maka tombak itu diizinkan untuk membunuh sang gladiator. Atau dia diadu dengan banteng, diadu dengan singa. Nah, Onesimus mengalami hal yang sedemikian rupa, dan satu kali entah bagaimana caranya dia masuk ke penjara. Mungkin karena dia melakukan hal apa, dia masuk di penjara. Nah, syukur alhamdulillah dia di penjara, dia bertemu dengan Paulus. Paulus yang waktu itu juga sedang dalam penjara. Paulus waktu itu dia di penjara dan dia bertemu. Ini ada seorang muda, tampaknya ini seorang muda. Dia kemudian dilayani. Jadi Onesimus di dalam penjara, dia bertemu dengan Paulus dan dilayani. Bapak Ibu, selama semester ini saya mengajar di lapas, di penjara Lowowaru. Saya ditugaskan untuk mengajar, dan saya melihat mereka itu haus untuk mendengar firman Tuhan. Jadi di sana ya saya menolong mereka, membimbing mereka, memberi sukacita. Ketika awal kelas dimulai, itu wajah mereka itu susah, besengut kayak botung, gak bisa nguyu, kabeh kayak belit mising, tidak ada yang senyum. Tetapi kemudian setelah perjalanan pembelajaran, sekarang mereka tertawa. Saya tidak merasakan itu. Tetapi ketika saya membuat laporan, kan foto setiap kali selesai kelas, saya buat laporan, semua berdiri di depan, semua memandang ke sana gitu. Awalnya itu tadi, wajahnya semuanya suram, tetapi berikutnya wajahnya cerah. Dan hari ini, dulu saya masih ayo senyum gitu ya. Kalau foto kan suruh senyum, ayo pura-pura bahagia gitu kan. Semua orang foto kan pura-pura bahagia. Nah, mereka terlayani dengan baik. Paulus juga demikian. Dia melayani Onesimus, dan akhirnya Onesimus menjadi percaya kepada Tuhan. Dan dia menolong Paulus. Teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, Paulus ini dia sudah tua, dan dia harus menulis surat-surat. Antara lain Alkitab kita ini ditulis di dalam penjara oleh Paulus, ditulis di penjara, dan dia harus menulis banyak surat kepada jemaat.
kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Tesalonika, seperti yang ditulis ini. Banyak diantaranya ditulis di dalam penjara. Dan Onesimus, dia membantu Paulus. Dia bukan budak yang bodoh, dia budak yang cerdas. Mungkin ada suatu pembicaraan, Mus, kon gak pengen mulai dah. Waduh, Tuan Paulus, bosan sakit. Loh, kenapa? Kulo ini melajeng. Saya ini melarikan diri. Saya ini melarikan diri dari Tuan saya, Tuan Filemon. Filemon itu anakku, anak didikku. Ya, saya pengen menjadi orang bebas, makanya saya mengumpulkan uang. Saya mau membayar kebebasan saya. Tapi saya nggak tahu berapa uang yang diminta, apalagi dengan kesalahan saya. Wes, kamu pengen balik ke Filemon? Pengen. Tapi kalau pengen boten dados budak. Saya ingin menjadi orang yang merdeka. Ya wes, aku tak nulis surat. Saya tak tulis di tanganku dewe. Bapak Ibu, kemudian surat itu ada di tangan kita. Surat Paulus kepada Filemon. Saya akan membacakan surat itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita bisa mengerti dengan lebih baik. Ada di dalam surat Filemon ayat 8 sampai 20. Surat Filemon ayat 8 sampai 20. Dia tulis surat kepada Filemon demikian. Oleh sebab itu, sebagai seorang saudara seiman, saya bisa memerintahkanmu untuk melakukan apa yang harus kau lakukan. Tetapi Filemon, karena aku mengasihimu, aku hanya minta saja. Aku ini seorang tua, sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Yesus Kristus. Aku, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onesimus, anakku di dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini aku sudah menjadi bapak rohaninya. Dahulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia berguna, bukan saja bagimu, tapi bagiku juga. Sekarang anak yang kukasihi itu kukirim kembali kepadamu. Sebenarnya aku ingin menahan dia bersamaku sebagai penggantimu, supaya dia bisa membantuku selama aku ditahan dalam penjara ini karena memberitakan kabar baik dari Allah. Tetapi aku tidak mau melakukan apa-apa kalau kamu belum memberi persetujuan. Aku lebih suka kalau kamu melakukannya dengan kerelaan hati sendiri. Aku tidak ingin memaksamu. Ayat 15. Mungkin Onesimus berpisah darimu untuk sementara waktu, supaya kamu bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya. Sekarang dia bukan hanya seorang budak untukku, dia lebih dari itu. Dia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Dia berguna sekali untukku, apalagi untukmu. Tentu dia berguna sekali, baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, karena kamu menganggap aku rekan sesama Kristen, terimalah kembali Onesimus sama seperti kamu menerima aku. Kalau dia bersalah atau kalau dia berhutang padamu, biarlah aku yang menanggung semuanya. Aku menuliskannya dengan tanganku sendiri di sini. Aku, Paulus, akan melunasi semuanya. Filemon, tentu tidak perlu kuingatkan bahwa kamu sendiri pun mempunyai hutang padaku, yaitu kehidupanmu yang baru sebagai orang Kristen. Sebab itu,
demi Tuhan, tolonglah saya, gembirakan hati saya sebagai saudara di dalam Kristus. Melalui surat ini, Filemon, dia melihat Onesimus yang dibela oleh Paulus, orang yang sangat dia hormati. Saudara, arti nama Onesimus, Onesimus itu artinya yang berguna. Onesimus itu artinya yang membawa keuntungan. Onesimus itu artinya yang membawa manfaat. Tetapi saat itu Onesimus dia kehilangan makna namanya. Dia menjadi orang buronan. Dia mau bebas, dia tidak mau berguna bagi siapapun. Dia mau berguna bagi dirinya sendiri. Onesimus, dia kehilangan makna namanya sendiri. Jadi kita semua, Bapak Ibu, mari kita menghafal nama Onesimus. Apa arti nama Onesimus? Satu kata saja, yang garis atas saja. Yang berguna. Oke, kita ingat saja, kalau dengan nama Onesimus, artinya dia yang berguna. Dia yang berguna. Jadi dia menulis surat, Paulus menulis surat supaya Onesimus ini yang artinya berguna justru kembali kepada fitrahnya, kembali pada nama yang sebenarnya, yaitu seseorang yang berguna. Yang berguna. Next, ketika dia menulis di dalam ayat yang ke-11, Paulus menulis, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Apa tadi kata berguna tadi artinya? Apa tadi berguna? Onesimus. Dahulu memang dia tidak Onesimus. Dahulu dia bukan Onesimus bagimu. Tetapi sekarang sangat Onesimus, baik bagimu maupun bagiku. Paulus dia membuat sebuah pembelaan, dia membuat sebuah perubahan dari seorang budak yang tidak berguna, yang tidak Onesimus, menjadi seseorang yang berguna, menjadi Onesimus. Berdamai. Kayaknya berdamai dengan Filemon itu sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu. Saudara tahu apa yang terjadi ketika seorang budak melarikan diri kemudian tertangkap? Ada hukuman yang sangat berat. Apa kira-kira hukumannya? Bisa membayangkan hukumannya apa? Seorang budak melarikan diri dan ditangkap. Apa yang harus terjadi pada budak ini? Dia akan dihukum, bukan dibunuh. Namanya dihukum selar. Namanya apa? Selar. Apa hukuman selar itu? Hukuman selar itu ada sebuah huruf dari besi, dipanaskan demikian rupa sampai merongah panas. Mungkin kalau tuan itu bernama Filemon, mungkin huruf F panaskan, kemudian dicapkan di dahinya. Dia akan tampak dahinya sebagai budak yang tidak taat, sebagai budak yang tidak berguna bagi tuannya. Jadi Onesimus itu memungkinkan dia untuk menjadi seorang yang diselar, yang dicap, yang tidak bisa hilang. Waktu itu belum ada operasi plastik. Dia yang hitam nggak bisa jadi putih. Kalau sekarang bisa. Onesimus yang orang hitam jadi putih. Michael Jackson yang hitam bisa jadi putih. Tokoh-tokoh yang pesek bisa jadi bangil. Itu ada oplas. Tapi waktu itu
tanda solar itu tidak mungkin bisa dihapus. Tidak mungkin bisa dihapus. Tetapi Paulus dia menegaskan. Next. Dia diterima. Dan itu sesuatu hal yang mustahil. Tidak mungkin seorang budak itu diterima. Filemon bisa menyebut saja, kamu mau bebas, kamu punya uang berapa? 70.000 kurang. Lah maunya Tuhan berapa? 10 miliar. Artinya Tuhan itu tidak mau membebaskan. Jadi berdamai dengan Tuhan pada waktu itu, seorang budak berdamai dengan tuannya, it's impossible. Itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi antara Filemon dan Onesimus. Saudara, saya mau bilang tentang seorang pribadi yang sudah membebaskan kita, sama seperti Paulus mendamaikan Filemon dengan Onesimus. Dia adalah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus putranya. Dia yang mendamaikan kita. Berdamai dengan Allah, it's impossible. Berdamai dengan Tuhan itu tidak mungkin. Upah dosa maut. Tidak ada selain maut. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada pengganti, ada yang membayar bagi kita. Dahulu beberapa waktu yang lalu saya khotbah di sini, saya cerita tentang saya bicara soal gratis. Apa itu gratis? Masih ingat dong? Saya masih ingat. Apa itu gratis? Tidak bayar. Benarkah gratis gak bayar? Benar gak gratis itu gak bayar? Pak Ishak, saya boleh minum ini? Gratis. Saya gak bayar. Tetapi yang makan ini gak bayar? Bayar. Sudah dibayar oleh panitia, sudah dibayar oleh majelis, disediakan ini untuk Pak Wondo. Pak Wondo gak usah bayar, saya yang bayar. Itulah anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita bukan diampuni begitu saja. Tidak ada dosa diampuni. Tidak ada dosa diampuni. Katakan. Tidak ada dosa diampuni. Lagi. Tidak ada dosa diampuni. Tapi saya dapatkan gratis. Karena Yesus yang bayar. Tepuk tangan untuk dia. Jadi Filemon akhirnya menerima Onesimus dari yang tidak berguna menjadi berguna. Next, Paulus ini dia bertindak seperti Tuhan Allah yang mendamaikan. Jadi Paulus menjadi perantara antara Onesimus dan Filemon. Yesus Kristus menjadi perantara sehingga kita dibebaskan dari hutang dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan maut. Upah dosa maut. Jangan kamu makan buah ini, karena begitu kamu makan, kamu akan mati. Upah dosa maut itu sudah Tuhan tetapkan di dalam di Taman Eden. Upah dosa maut, tidak ada dosa diampuni. No, tidak ada dosa diampuni kecuali dosa itu dihukum. Dan hukuman kita diambil Yesus Kristus sehingga kita terluput. Amin. Haleluya. Dia yang dahulu jauh, next. Dia yang dahulu jauh, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Onesimus yang dahulu jauh dari Filemon, dikutuki, disedak-sedakno, ditungakno sing elek-elek. Tapi kemudian Onesimus menjadi dekat.
Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya yang jauh jadi dekat. Next, dia dari musuh. Yang dahulu masih seteru, sekarang menjadi sahabat. Yang dahulu seteru, sekarang diberdamaikan. Apalagi kita di dalam Yesus Kristus. Dulu upah dosa itu maut, dan itu musuhnya Tuhan. Dan karena kita berdosa, kita jadi musuhnya Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita yang dahulu musuh, kita diselamatkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Onesimus, dia melayani di kota Kolose bersama dengan Filemon. Kemudian dia menjadi seorang uskup. Dia diperingatkan karena dia uskup yang kencang, uskup yang tegas, seorang pemimpin gereja yang tegas. Dia diperingatkan, jangan memberitakan berita Yesus Kristus. Karena waktu itu kekristenan itu dilarang di kerajaan Romawi, dilarang keras. Kalau ada yang memberitakan berita kekristenan, dia dihukum. Waktu itu ada banyak kaisar yang kasar, yang keras. Kalau tertangkap orang Kristen, dia dibawa ke sebuah taman, digantung di taman, kemudian dibakar. Ada banyak. Dan malam hari, setiap malam ada orang-orang Kristen yang dibakar, yang menjadi penerangan di taman itu. Begitu ganas, begitu kejam. Tetapi Onesimus, dia tidak peduli. Sudah ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan yang ketiga, dia dipanggil. Dan gambar ini yang terjadi. Dia dipenggal tangannya kiri, dipenggal tangannya kanan, dipenggal kakinya, dipenggal keduanya. Tidak mati. Terakhir, dia dirajam dengan batu. Mati. Darahnya yang dahulu, darah yang tidak berguna, darah yang tidak Onesimus. Tetapi pada akhirnya, dia berdiri gagah sebagai Onesimus di hadapan Tuhan. Dia berdiri gagah, dia berdiri teguh sebagai Onesimus di hadapan Tuhan. Bahkan sampai titik darah penghabisan. Saudara, next, kita ini sudah merdeka 2 kali. Kita sudah merdeka 2 kali. Pertama, 78 tahun yang lalu, kita sudah dimerdekakan. Kita bebas dari penjajahan kolonial. Kita bebas secara politik. Kita tidak lagi menjadi bangsa yang terjajah. Tapi tidak hanya itu. Kita juga dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari membayar uang sebagai tebusan untuk bebas dari budak. Sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Maka hari ini kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Kita berdiri sebagai umat yang merdeka. Maka kita harus pasang senyum sebagai umat yang merdeka. Mana senyumnya sekarang? Pak Mondo, aku ngantuk, aku gak bisa senyum. Yo, aku de oma mulai moco, senyum sebanyak-banyaknya. Karena kita apa? Kita sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita merdeka dan kita tidak lagi menjadi bangsa yang terkungkung di dalam dosa. Bisa dimainkan videonya? Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa kita skip saja, apa-apa. Next.
Dan teman-teman, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang merdeka, kita ini seringkali kayak gini loh. Kita sudah merdeka, oke, aku merdeka, aku punya kebebasan. Oke, that's good. Aku juga merdeka di dalam Tuhan, oke? Tetapi yang terjadi adalah sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang sudah dimerdekakan, kita itu seringkali tidak sejalan dengan Tuhan. Amin. Lo amin kan? Kada pekson. Aku minta amin. Kita seringkali tidak sejalan dengan Tuhan. Kita seringkali mengambil jalan yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita ini menjadi orang yang sudah dimerdekakan dan berguna. Kita harus menjadi orang yang berguna. Tapi kita, aku nggak mau, aku mau berguna kalau yang syaratnya. Aku mau berguna kalau kepada Pak Brewo. Aku mau berguna kalau kepada ibu ini. Tetapi tidak kepada semua orang. Kita berjalan berbeda dengan Tuhan. Kita melewati jalan yang lain yang dari Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan maju, kita mundur. Ngomong dong. Banyak orang Kristen yang merdeka, tetapi terbelenggu dengan dirinya sendiri. Orang yang merdeka itu tidak ada yang membelenggu, tetapi seringkali kita terbelenggu oleh keinginan kita sendiri, oleh kemauan kita sendiri. Dan di sanalah Tuhan tidak menginginkan kita. Tuhan merindukan kita sudah merdeka. Kita sudah Onesimus. Dan kita harus tetap Onesimus. Amin. Kalau saya bilang Onesimus, katakan berguna. Kalau saya katakan berguna, katakan Onesimus. Berguna. Onesimus. Onesimus. Berguna. Saya Onesimus. Saya berguna. Saya berguna. Saya Onesimus. Senang aku jemaat saudara. Tepuk tangan untuk kita. Senang aku karena kompak mulutnya. Tetapi saya mau lihat kelakuannya. There's a big difference. Itu persoalan yang berbeda antara mulut dan kelakuan. Itu bisa A dan Z. Siapa kita? Onesimus. Yakin ya? Yakin. Diingat pada perayaan 17 Agustus di GBT Sukun, kita diajar bahwa kita ini Onesimus. Maka dalam perjalanan hidup, jadilah Onesimus. Jadi Onesimus itu gak gampang. Jadi Onesimus itu gak mudah. Jadi Onesimus itu bahkan tadi akhir hidup Onesimus sungguh sangat bahagia. Bahagia. Bagi Onesimus menderita bagi Tuhan itu sebuah kebahagiaan. Bagi Onesimus menderita bagi yang dikasih itu satu sukacita. Kalau saudara mengasihi saudara yang lain, saudara akan rela untuk berkorban. Kita bisa nyanyi toh, bagimu negeri. 2, 3. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Yes. Dengar? Anjir aku gak ngomong. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kayaknya negara kita beda deh. Negara kita namanya apa? Indonesia. Negara saudara
Ada yang dari luar Jawa mereka bilang Indonesia. Kalau kita sini kebanyakan Indonesia, negara yang berbeda. Saudara, yang baku itu Indonesia. Jadi kalau menyanyi Indonesia bukan Indonesia. Oke. Siapa kita? Indonesia. Onesimus berguna. Amin. Teman-teman, hari ini kita berbahagia karena Tuhan menyatakan pekerjaan yang luar biasa bagi kita. Tinggal kita lanjutkan langkah kita. Jadi tentara Tuhan yang sebenarnya, bukan tentara karnaval. Amin. Saya mau ganti musik maju ke depan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Aku bukan Onesimus yang aku seharusnya Onesimus. Aku tidak berguna yang seharusnya aku berguna. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia rindu untuk membentuk kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku.
di hadapan-Mu Onesimus. Tuhan, hari ini berdiri di hadapan-Mu orang-orang yang berguna, bermanfaat. Tuhan, ingatkan kami akan status kami. Kami yang sudah 2 kali dibebaskan dari belenggu penjajahan, dari belenggu dosa. Kami dipersatukan kembali dengan Bapa dalam Yesus Kristus, sehingga nama kami kembali Onesimus, berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami. Wahasim maaf, wahaben, waha ruah kodes, Elohim Echad. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Dan biarlah di tempat ini boleh diketemukan Onesimus yang luar biasa akan dibangkitkan. Onesimus baru di tempat ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Onesimus. Saya mau panggilkan buat Bapak Joko Susilo, Bapak Puji, Bapak Kaleb. Oh, Saudara Kaleb, Bapak Paulus bisa maju ke depan. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara. Dan bila lewat doa-doa yang mengenaikan, percaya bangsa kita akan diubahkan menjadi bangsa yang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesuslah Tuhan. Kita angkat pujian satu pujian. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan hari ini kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, kami boleh merasakan
sukacita yang datang dari Tuhan, karena kami boleh menjadi bagian daripada bangsa kami yang besar, bangsa Indonesia, yang pada saat ini Tuhan, kami sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kami yang dari para penjajah bangsa lain ya Tuhan. Kami boleh merasakan kebebasan yang Engkau sudah berikan. Oleh sebab itu hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebesaran anugerah-Mu. Terima kasih buat negeri kami yang sangat kami cintai, yang sampai pada saat ini juga selalu ada di dalam naungan serta perlindungan-Mu. Dan di dalam setiap langkah perjalanan bangsa dan negara kami ini, penyertaan-Mu tiada pernah berakhir ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi negara dan bangsa kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa akan menyatakan kemurahan-Mu, memberkati negeri kami dengan keamanan, dengan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang akan menguasai negeri kami ini, dan kuasa Roh Kudus tercurah bagi negeri kami ini. Kemuliaan-Mu memenuhi negeri kami ya Tuhan. Dan bagi para pemimpin bangsa kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil, para wakil rakyat yang ada di lembaga tinggi negara, baik tingkat pusat, daerah, dan juga para kepala-kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, kepala wilayah, kecamatan, kelurahan, sampai pada pedesaan dan RT RW. Tuhan, Engkau yang juga akan memberkati mereka semua dengan hikmat kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Engkau yang akan memberkati di dalam setiap rancangan dan program kerja mereka, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang ya Tuhan. Engkau yang akan menyatakan kemurahan-Mu, sehingga segala apa yang menjadi ketetapan dan keputusannya seturut dengan kehendak Tuhan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di negeri kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yang tiada pernah berubah, tetap berlaku bagi kami umat-Mu yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa bagi kesatuan hati daripada umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah dengan satu hati kami Engkau menyatukan dengan ikatan tali kasih-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam pelayanan pengiringan kami kepada Engkau benar-benar boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga kesatuan hati kami sebagai pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan yang pada saat kami berada di luar persekutuan kami, biarlah kami juga dapat membawa nama-Mu Tuhan yang dikenal dan juga dimuliakan, sehingga melalui gereja-Mu di tempat ini, pancaran sinar kasih Allah boleh terpancar bagi sekeliling kami, memberkati sekitar kami, bahkan memberkati kota Malang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan mohonan doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami, boleh kami nyatakan bersama kami. Dan pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami teristimewa berdoa buat pertumbuhan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi Onesimus yang mau melayani sesama kami, mau menjangkau jiwa-jiwa kami, yang jiwa-jiwa saudara kami yang belum menerimakan kasih kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat pertumbuhan iman kerohanian di jemaat gereja Sukun ini Tuhan.
dan yang boleh menjadikan pertumbuhan iman yang semakin dewasa Tuhan di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya kebenaran firman-Mu Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan kami, istimewa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan kebenaran kasih Tuhan. Kami nyatakan Tuhan dalam kasih kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak remaja. Kami adalah anak-anak yang istimewa. Berkatilah kami dengan kasih, sukacita, dan lindungilah kami dengan kasih karunia-Mu, dan jauhkan kami dari pergaulan yang jahat. Berkatilah sekolah kami supaya kami bisa meraih cita-cita kami dengan kemauan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau sangat baik terhadap kami. Mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan Yesus sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk para pemuda, remaja Tuhan, untuk para mama-mama muda, papa-papa muda, untuk generasi-generasi muda di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau Yesus menjadi generasi-generasi Yesus yang mau Yesus seperti Oseninus Tuhan, yang berguna Tuhan, yang bermanfaat Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami ke Bapa untuk menjadi berkat dimanapun berada. Setiap apa yang kami punya, setiap apa yang kami miliki Tuhan, biarlah Yesus hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Doa kami Yesus yang kami melaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah setiap doa yang telah diberikan menjadi doa kita bersama-sama, dan mereka meneguhkan untuk berdoa bagi bangsa kita yang terbaik, bagi bangsa kita, dan dalam kemuliaan Tuhan hadir di bangsa kita Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Selamat ulang tahun kepada Bapak Misto, Ibu Naning Juwita, Ibu Siti Sri Kasyati, Bapak Agus Wicaksono, Ibu Agustin Sigih Purwati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 27 Agustus 2023, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Ibu Susi Andayani dan Saudara Excel. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 27 Agustus 2023, Ibu Rohmarita, Ibu Nana, dan Ibu Sri Sumini. Jadwal pelayan kolektan Minggu 27 Agustus 2023, Bapak Juli Budi dan Bapak Agus Wibowo. Jemaat Tuhan, inilah warta Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, berarti kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita akan siapkan sebagian yang terbaik yang bisa kita berikan, dan marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, dan yang akan menerima apa yang akan kami berikan kepadamu, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi jalan ya Tuhan untuk pelebaran dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi, kami siap untuk menerima persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Cinta,
kasih atas dukungan pelayanan dari tim Menara Doa Kota. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya. Juga terima kasih kepada Bapak Yoswondo yang telah mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Onesimus, mari kita berguna bagi gereja, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Indonesia Raya, the best. Haleluya. Bersyukur kepadamu Bapa Surga atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa bagi Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu, dan kami siap berdiri tegak melangkah maju sebagai Onesimus di akhir zaman. Biarlah banyak jiwa diberkati oleh Onesimus akhir zaman ini. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan penuh penyerahan, penuh kerendahan hati, penuh kebersamaan. Tuhan memberkati tim dari Menara Doa Kota. Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Yoswondo yang telah menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih, kuasa, kebaikan setiamu ya Bapa Surga. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah membangun ibadahnya dengan sepenuh hati, yang sudah membawa kurban-kurban yang penuh hormat kepada Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu dengan ragam berkat kerajaan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan peluk mereka lebih erat lagi dalam kasih-Mu, agar mereka selalu berglori di dalam Engkau. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapa Surga. Dan kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian dengan kesehatan yang prima, dengan hikmat akal budi, dengan bimbingan-Mu dalam penjagaan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk Bapak RW 6, RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Berdoa juga untuk Pak Pri sebagai Satpam maupun sebagai jukir di wilayah area gereja. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa
sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau gereja yang misioner. Oleh penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, Anda semua bangkit dalam iman, bangkit dalam pengharapan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput gerejanya dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus.